Oke guys, ya kembali lagi sama gua. Karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini gue mau bahas saham Inco ya, INCO. Ya, hari ini turun 3%. Ya, grafiknya begini, arah naik sih ya. Oke, ini request juga. Ya, VAL Indonesia ini bergerak di bidang produksi nikel ya. Ya heboh karena ada Elon Musk-nya gitu lah. Kalau gue bertipe harus lihat laporan keuangannya dulu baru masuk, bukan isu. Kalau gue ya, oke. Megang saham 43% dipegang oleh Vail Canada Limited, Sumitomo Metal Mining 15%, Indonesia Asan Aluminium 20%, dan Public 21% ya. Sedang lah liquidnya, nggak terlalu liquid juga, tapi sedang lah lumayan. Oke, kita langsung lihat aja laporan keuangannya. Ya, Inco ya. Ekuitas 26 triliun 2019, lalu turun 28 triliun, ini naik nih. 26 ke 28 naik 6%. 2021 29 triliun naik 4%, dan 2022 31 triliun naik 8% ya. Kenaikan ekuitas tertinggi ada di tahun ini sekarang. Ya. Rata-rata naik 6% ekuitasnya. Sedang sih. Nggak terlalu wow juga, cuman sedang ya, tapi at least naik. Jumlah saham beredar 9,9 miliar. Book value ya 2.666, 2.800, 2.900, 3.100 sekarang. Dengan book value kenaikan sebesar per tahun 6%, maka gue proyeksikan book value dia di 2023 tuh 3.382 ya. Per bulan naik 0,5% book value-nya, maka di April sampai Juni ini kira-kira akan menembus 3.235 book value-nya apa nih Inco ini. Harga rata-rata saham 3.500, 2.800, 5.700, dan sekarang 5.600 ini ya. Oke. PBV 1,3, 1,01, 1,95, dan 1,77 ya. Ini tahu-tahu PBV naik ya karena ada ya gembar-gembor mobil listrik. Dan sekarang cuma turun dikit 1,77 ya. Ada tren penurunan dikit. Maka harga proyeksi gua gue hitung labanya dulu ya. Baru gue bisa poinnya. Laba dari 2021 ke 2022 nih naik 100% ya, maka PBV-nya gue kali 100%, gue dapat angka 3,55. Berarti per bulan dia naik 6% ya PBV-nya, maka gue kali 3, gue dapat angka 2,1. Nah, angka ini yang gue jadiin PBV proyeksi ya buat April sampai Juni ini, maka gue dapat sekarang harga proyeksi gue 6.793 untuk Inco ya. Nih proyeksi untuk April sampai Juni. Sekarang dia ada di 7725 ya, lebih tinggi lagi berarti tuh PBV-nya. 7725. Lu lihat di PBV berapa sekarang? Bagi aja book value-nya. 3235 ya, berarti ya 2,38 guys sekarang PBV-nya Inco. 2,38. Gede ya, naiknya cukup drastis, berarti lagi populer karena kemarin mungkin ada isu Pak Luhut juga ketemu Elon Musk dan Pak Jokowi juga ketemu Elon Musk, ya menjadi membuat harga ini jadi naik. Nah, kita bahas laba deh untuk tahu
Ini barang kemahalan nggak gitu loh ya. 287 miliar, 412 miliar, naik ya 200%. Oh, waktu itu minus ini, minus 287 miliar. Lalu 480 miliar naik 16%, dan ini 963 miliar. Naik 100%. Ya laba. Kenaikan terbesar ya berarti tahun ini ya. Persen. ROE 1 minus 1% jelek. Ini 1,4. Kalau kali 4 ya 6% doang. Nggak sedek, nggak bagus. Ya ini ROE-nya nggak bagus. 2021 1,6. Berarti 6%-an juga, enggak 7%, juga belum bisa dibilang bagus. Dan ini 3% sekarang, 12, berarti kali 4 12 ya. Lumayan bagus. Nah ini, berarti ini kinerja terbaik secara laba ya tahun ini nih buat Inco ya. Maka EPS yang dia punya 28, 41, 48, dan sekarang udah punya 97 cadangan EPS-nya. Terbesar ya. Jadi tahun ini bisa dibilang kinerja dia terbaik. Dia udah punya cadangan IPS 97. Ya. Waktu itu kuartal 4 IPS dia 82, 118 dan 237. Ini kalau kali 4 kita proyeksi dia bakal punya IPS sekitar, kalau kinerjanya bagus terus ya, 388. Ya. Secara laba berpotensi lah melampaui 2021 ya. Lalu dividen yang pernah dia bagi, nah 2019 dia nggak bagi dividen, 2020 bagi 47 dengan yield hanya 1,64% dan DPR udah 39% ya. 2021 belum bagi, apa nggak bagi, gue kurang update info ini. Kalau dia bagi pun di RUPS nanti, lu pantau, dia akan bagi kira-kira di range 40%. Maka 237 kali 40%, maka kemungkinan dia akan bagi di angka 94 guys. Ini nanti 64. Yield hanya 1,63% ya. Itu pakai harga kemarin. Kalau pakai harga sekarang 94 lu bagi 7725 ya, maka lo dapat ya cuman 1,2%. Kecil guys, kecil ya. Kalau dia cuma bagi 94 berarti harga wajarnya cuman gini cara ngitungnya, di PS lo kali aja 10 sampai 20. Kalau 10 dia berarti murah. 94 kan kali 10 940. Nah, kalau harga sedangnya lo kali 2 lagi berarti 1880. Nah, ini lo dapat sebenarnya harga harusnya Inco. Ya, kalau di PS cuma segitu. Lo beli sekarang di 7.000 udah kemahalan banget. Kita ngomong apa adanya aja guys. Jadi ini udah hype-nya terlalu gila gitu ya, dan labanya nggak sebanding sama harga sahamnya. Nggak sebanding. Nggak bisa menjawab ya. Akibatnya apa nanti ya? Nanti akibatnya roboh. Pasti. Ya. Nah, kita coba proyeksi di 2023 nanti ROPS-nya. Ini kan pakai pembukuan 2022 lah. Anggap dia dapat 388 ya. 388 dia kan bagi selalu 40%-an lah ya. Dia berpotensi nggak sampai 2023? Nah, dia bagi 155 kira-kira nanti. 155. Ya, kalau 155 berarti kan harga wajar. Ya, kalau di harga sekarang 155 berapa DPR-nya? 155 bagi berapa tadi? Berapa harga Inco? Oh, 7725. Ya, lo cuma dapat yield 2%. Ya, berarti kalau 155 kali 10, 1550 sama kali 20, 3.200-an ya. Ya segini doang harga wajarnya guys. Harga make sense-nya buat lo return itu loh. Karena kalau dia di atas ini, maka lo dapat yield cuma 2%, 1%, mahal. Ya kalau mahal nanti ya roboh harganya. Nggak worth it lah lo 12
Bulan taruh cuma dapat 2%. Ya. Jadi gue jujur bilang guys, lu terlalu off. Ini jujur ya. Ini gue nggak bilang perusahaan ini jelek, enggak. Perusahaan ini bagus, semuanya bagus, sehat. Cuma karena kitanya yang overhype gara-gara isu Elon Musk, isu nikel, lalu pada borong nggak beralasan ini. Borong nggak beralasan, ya. Sampai harganya sampai tembus 7.700, nggak make sense. Nanti begitu pembagian dividen, lu lihat dividen kecil, kecewa. Robo bentaran. Gitu loh. Jadi ini bukan perusahaannya jelek, tapi memang harganya lagi nggak make sense. Ya itu gue udah kasih angka tadi, dia bagi segini aja lo cuma dapat 1%-an. Bahkan di 2023 lo kalau mau lo juga cuma dapat nanti 2%-an. 2%. Meskipun ini labanya terbesar ya. Tadi gue udah kasih tahu harga dia wajar ya sekitar segini nih. 1.500 sampai 3.200 masih oke. Worth it. Lo naruh di harga segini return yield-nya tuh bagus ke lo. Tapi ketika lo udah masuk 7.000 tadi, waduh. Mahal bro. Bos mahal bener guys. Ya gue bilang ini mahal. Pernya aja dia cuma sampai dapat 1,7 nih. Kali 4 cuma 6%-an ya. Gara-gara pernya itu mahal. Harganya udah mahal PBV-nya ya. Oke, jadi gue simpulin aja nih guys ya. Ekuitas bagus banget nih kenaikan ekuitas terbesar. Nggak bagus banget sih, sedang aja. Tapi memang ini tahun ini kenaikan ekuitas terbesar nih, perusahaan yang bertumbuh. Secara laba ini juga laba terbesar dan ROE terbesar ya. Udah masuk nyentuh bagus labanya, tapi ini harganya kemahalan karena kita hargain dia kemahalan. Itu aja, overhype. Dan untuk sekarang ini udah terlalu kemahalan, 7.000 itu. Labanya dia nggak bisa menjawab harganya dia 7.000. Itu cuma dapat yield 1-2% per tahun. Kecil banget. Dan ya nanti harga itu akan terkoreksi ke harga seharusnya. Harga seharusnya tadi gue udah kasih angka lo, kalau sampai 2023 harga seharusnya cuma segini. 1.500 sampai 3.200. Oke guys, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena datang.